Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara bekerja dengan Basel jika di video sebelumnya kita telah bekerja dengan Shell. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lebih dalam lagi. Artinya kita akan lebih banyak prakteknya. Kita langsung saja. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya akan pertama kali sudah login ke Linux VirtualBox saya, di dalam VirtualBox saya. Di sini saya akan pertama kali membuat sebuah user baru dengan nama Firman. Kita bisa menggunakan sudo user add seperti ini. Namanya Firman. Kemudian dia akan dibuatkan dan kita akan menambahkannya dengan pwd, sudo pwd Firman. Password. Kita ketikkan password buat dia, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian dia akan kita akan mengedit ini teman-teman. Kita akan mengedit profile yang ada di etc. Kita ke cd kemudian etc. Nah, di sini dalam etc ini ada sebuah file dengan nama profile. Kita bisa menggrabnya kalau nggak percaya. ls kemudian grab profile ini dia ada. Kita akan mengedit yang profile teman-teman, bukan yang profile d, bukan yang bawah tapi yang atas. Oke, kita bisa menggunakan nano di sini, nano seperti ini. Kemudian namanya itu profile. Oke, di sini. Nah, profile ini dijelaskan di atas kalau dia merupakan profile yang ada di etc, sistem wide. Sistemnya itu lebih gede daripada profile yang ada di ini. Yang ada nanti kita jelaskan tentang profile yang ada di home, yang ada di home user. Nah, di sini kita akan menambahkan ini teman-teman. Akan menambahkan sebuah echo di sini di awal. Misalnya ini profile yang berasal dari etc seperti ini. Kemudian kita akan save-nya menggunakan Ctrl O. Di situ tertulis di bawah itu di whiteboard. Semoga jelas. Whiteboard ya. Kita whiteboard. Kemudian file name-nya kita tetapkan profile, enter saja. Kemudian di sini akan ada error. Kenapa? Karena permission denied. Permission-nya itu tidak dibolehkan. Jadi kita close dulu aja. No. Kemudian kita akan buka baru dengan sudo. Sudo ini akan membuka dia akan membuka dengan root. Jadi di sini dia akan meminta password kita seharusnya. Karena tadi saya sudah mengetikkan password saya, jadi dia telah terbuka passwordnya gitu loh. Sudonya itu sudah bisa dibuka dengan tanpa password gitu loh. Kemudian kita ulangi lagi echo yang tadi. Ini adalah profile dari etc. Seperti ini lebih. Kita write out dengan Ctrl E, Ctrl O, kemudian enter, kemudian exit dengan Ctrl X. Selesai. Kemudian teman-teman bisa ke home dengan cd, kemudian tanda cacing seperti ini. Tanda cacing ini bisa teman-teman gunakan tanda cacing ini di atas tab teman-teman, di atas keyboard tab teman-teman, di dekat angka 1 gitu. Shift tekan tombol tersebut, itu akan keluar tanda cacing kayak gini. Nah, ini akan kembali ke home. Kemudian kalau kita pwd, dia ada di home. Nah, di sini kalau teman-teman ls-a, di sini akan ada sebuah file dengan nama .profile dan .basrc. Kita akan mengedit kedua file tersebut. Kita edit saja langsung dengan nano. Oh ya teman-teman, nano ini sebenarnya text editor yang berasal dari V sudah kita pernah bahas di video sebelumnya. Nano titik profile namanya, profile seperti ini. Nah,
Di sini akan kita nih, dia jelaskan kalau profile ini execute by command interpreted for login cell. Jadi ingat login cell. Di situ ada kata-kata login cell. Nah, this file is not read by bash ketika ada .profile dan bash login. Kalau nggak ada, dia akan dieksekusi. Nanti kita akan lihat lagi. Ingat teman-teman, di situ ada bacaan kalau dia akan dieksekusi, akan di-read ketika nggak ada bash profile sama bash login. Di sini akan saya tambahkan sebuah echo lagi. Echo ini untuk menampilkan teman-teman. Saya pernah membahasnya ini di forum berapa ya? Saya lupa. Kayak video kedua deh tentang sistem operasi. Kemudian ini profile ini berasal dari home Ghostman. Kita whiteout dengan save dengan whiteout, Ctrl O, kemudian enter, Ctrl X untuk keluar. Kita akan mengedit yang bash RC sekarang. Bash RC. Di sini dia jelaskan kalau bash RC di-execute by bash dengan non-login cell. Non-login cell. Yang tadi login cell, yang sekarang non-login cell. Ingat, itu yang pembedanya. Nah, di sini kita bisa ketikkan di paling atas saja, biar di sini aja. Kita akan ketikkan kayak gini. Oke. Echo lagi. Bash RC ini berasal dari home Ghostman. Ini kita whiteout dengan Ctrl O, kemudian enter saja, file name-nya jangan diubah, kemudian Ctrl X. Selesai. Udahnya itu kita bisa gini teman-teman, kita clear. Tadi kan saya lupa yang ini yang nano.profile. Nah, kan tadi dijelaskan kalau ini this file is not read by bash if jika ada bash profile atau bash login. Kalau kita lihat di sini, kalau kita ls di sini, ls-a di sini, dia gak ada profile, bash profile, bash underscore profile ataupun bash underscore login. Jadi kita si .profile ini akan diexecute by bash-nya langsung. Kita akan mencoba untuk exit dari login ini, dari sesi TTI 1 ini. Kita akan exit. Kita akan login ulang dengan Ghostman. Dia akan meminta password saya lagi. Oke, selesai. Perhatian teman-teman di sini, teman-teman. Di sini teman-teman, di bawahnya last login itu ini adalah profile dari etc. Kemudian ini profile ini berasal dari home Ghostman. Kemudian .bash RC ini berasal dari home Ghostman. Jadi 3 file yang kita edit itu akan keluar seperti ini, teman-teman. Dia akan di-execute karena dia ini sudah login by bash, udahnya itu by shell lagi. Kalau kita mencoba lagi nih, kita coba bash seperti ini, bash. Nah, dia akan juga dieksekusi, teman-teman. Ingat, bash ini akan dieksekusi kalau kita lihat di sini. Bash RC. Nah, ingat non-login cell itu ada bacaannya non-login cell. Jadi kan bash ini kan non-login ya, non-login cell. Kalau kita pakai SHK ini, dia nggak akan dieksekusi oleh si cellnya gitu, SH-nya gitu, base-nya. Nah, kalau kita switch kita switch ke user barunya, misalnya sudo gini, pakai kemudian nama saya pakai, kalau mau pakai itu substitute. Jadi kalau mau ganti user itu ini kan command with substitute user. Jadi kita akan mengganti usernya. Jadi usernya akan kita ubah dengan kemudian nama usernya Firman,
kemudian hostnya. Oke. Oke, salah. Maaf. Oke, dia sekarang masuk. Di sini si Firman ini akan dieksekut by shell ketika kita bash kayak gini. Oh sorry. Dia gak akan keluar apa-apa. Clear saja, biar enak. Exit dulu dari base-nya. Oke, kita exit dari base-nya. Kemudian dari shell ini kita akan masuk ke ini teman-teman, ke base-nya. Nah, tadi kan kalau kita run pakai si Ghostman kan dia keluar yang base RC ya. Kenapa ya kok sekarang nggak keluar? Soalnya kan ingat yang base RC itu ada di home-nya si Ghostman. Jadi dia Firman ini ketika kita CD dia akan mempunyai ini teman-teman, home sendiri di sini, tapi dia gak punya home sendiri gitu loh. Perhatikan di sini di errornya itu bash cd home Firman no such file or directory. Tidak ada directory yang gitu loh, yang Firman ini, yang user Firman ini. Nah, di situ cuma ada directory Ghostman. Directory Ghostman ini akan kita bisa gunakan di isinya ketika kita login dengan Ghostman. Di sini kan kita gunakan Firman ya, jadi nggak bisa gitu. Kalau kita exit lagi, sekarang di Ghostman. Kalau kita kalau kita execute dia dengan bash ini, dia akan keluar lagi. Gitu dia. Kemudian sama seperti yang tadi juga, ketika kita cuma bedanya ini teman-teman. Cuma bedanya ini. Kalau kita exit lagi, kita login ke awal ke home page-nya, home apa ya? Ini istilahnya home page. Menu awal, tampilan awal. Kita coba login dengan Firman seperti ini. Kemudian passwordnya. Kemudian yang ditampilkan itu adalah profile yang dari ITC. Sorry. Firman. Oke. Di sini dia akan execute profile yang dari ITC. Ingat sekali lagi, kalau yang .profile yang berasal dari home Ghostman itu gak akan dieksekusi soalnya beda user. Gitu teman-teman. Oke. Kita bisa exit ini. Kemudian kita akan login dengan Ghostman lagi. Kemudian salah. Kita clear dulu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah membahas tentang SU ya, atau substitute user. Nah, di substitute user itu ada apa aja sih? Kita pakai ini su help. Nah, di situ dijelaskan kalau si su ini mempunyai beberapa menu untuk kita gunakan. Ada di situ salah satunya adalah make a cell a login cell. Jadi dia akan membuat a login cell dengan min atau min l atau min login. Kita bisa menggunakan su seperti ini, ataupun su min l seperti ini, ataupun su login seperti ini. Nah, jadi terus dilanjutkan dengan namanya misalnya Firman seperti ini. Nah, oh iya teman-teman, kita akan pindah ke su Firman dulu ya, kita akan menggunakan bash Firman seperti ini. Oke, sekarang kita ada di Firman sekarang. Kita bisa menggunakan bash, kemudian clear saja. Ini teman-teman, min l atau min ataupun min login itu sama aja. Kita akan coba menggunakan ini
untuk menggunakan yang tadi, opsi tadi dengan menggunakan misalnya su, kita akan dari si Ghostman ke si Firman. Kemudian dari Firman kita ke Ghostman. Dengan catatan ini beda user gitu loh, beda istilahnya, beda cara login gitu loh. Intinya beda cara login. Kita akan login dengan ke si Firman, ke si Ghostman dengan dari Firman ini dengan menggunakan min L atau min login kayak gini. Min atau min login kayak gini. Itu sama aja. Kita pakai min aja. Ghostman seperti ini. Kemudian dia akan meminta password saya. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini dia akan mengexecute si profile dan base RC. Soalnya kenapa? Si profile yang berasal dari ETC dan juga profile yang berasal dari Ghostman. Soalnya kenapa? Soalnya kita itu loginnya pakai login cell gitu loh. Nah, ketika kita exit, kita keluar nih dari si Ghostman. Kita masuk lagi ke Firman dan kita menggunakan su Ghostman tanpa min. Password saya. Oke, nah dia akan dieksekusi, itu bedanya teman-teman. Jadi bedanya itu login shell dengan tanpa shell gitu. Nah, kemudian teman-teman kita bisa exit ini, kita kembali ke Ghostman, kemudian kita klik dulu. Nah, Ghostman, kalau kita exit lagi ini pasti akan keluar dari si TTI-nya. Kemudian bukan keluar sih, jadi logout, isinya logout. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan ini teman-teman. Saya akan menggunakan akan mengedit sini. Oh ya, LA itu sebenarnya aliasing. Nanti kita akan bahas tentang aliasing. Sepertinya di bawah ini nanti ada ya. Soalnya saya ini mengikuti modul yang dikasih oleh ini. Sepertinya ya aliasing itu gini. Aliasing ini gini teman-teman. Aliasing itu sebenarnya LA ini alias dari LS min A. Sama ini LA ini sama dengan LS min A sebenarnya. Ya sama aja. Ini shortcut gitu loh. Shortcut. Jadi kita bisa pakai LA. Nah, LA di situ di home-nya dari si Ghostman ini kan ada base logout ya. Nah, kita akan mencoba untuk untuk mengedit si base logoutnya dengan nano lagi, kemudian .base underscore logout. Nah, oke, di sini akan saya tambahkan sebuah perintah komen, sebuah komen. Nah, coba diperhatikan di situ di atas, base logout akan diexecute by base when login cell exists. Ketika login cell akan keluar gitu loh. Nah, jadi kita tambahkan misalnya echo lagi, echo terima kasih telah menggunakan user Ghostman. Kemudian kita kasih dia misalnya sleep 5 detik, kemudian dia clear. Oke, kita write out dengan Ctrl O, kemudian jangan diubah namanya, file name-nya to write base logout, enter aja, kemudian Ctrl X, selesai. Nah, kita akan ke su Firman, kemudian tipu. Oke, Firman, passwordnya tuh. Nah, oke. Di sini saya telah login menggunakan si Firman. Kemudian kita akan login dengan di situ kan tadi dijelaskan kalau login by shell. Kita ke si su dengan min L login shell ke Ghostman lagi. Ghostman seperti ini, kemudian passwordnya. Bentar, tunggu aja dulu. Salah, passwordnya salah. Oh iya, gak mau.
Ghostman. Oke. Nah, itu keluar lagi. Oke, ini keluar lagi. Kemudian kita akan mencoba untuk keluar dari si login cell ini. Kita menggunakan exit. Logout. Terima kasih telah menggunakan user Ghostman. Tunggu 5 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia akan kembali ke si firman tadi. Ketika kita ID dia ada di firman sekarang. Ketika kita exit si firmannya akan ada di Ghostman lagi. Jadi itu yang tadi yang di base logout. Jadi dia akan dieksekusi ketika kita telah exit atau keluar dari sel yang kita gunakan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan kan kita pernah menggunakan ini teman-teman, apalah history. Nah, kita akan bisa membatasi si history ini, bisa istilahnya membatasi si history. Kan size-nya itu kalau tidak salah, kalau history itu kan 1000 ya. Nah, kita bisa ganti history size-nya dengan sebenarnya gini. Size. Kemudian kita ganti ke 5. Ya oke, dia mau. Kalau kita lihat, kalau si history kita lihat, dia masih banyak ya, masih banyak. Kemudian H apa yang salah? Story size kamu menggunakan besar semua. Sorry. Oke. Seperti ini. Oke, kita lihat lagi story-nya. Nah, dia akan dibatasi 5. Sorry teman-teman, tadi bukan huruf kecil, tapi huruf besar semua. HST size, his size 5. Jadi dia akan dibatasi 5 teman-teman. Nah, ini kan sudah dibatasi 5 ya. Kalau kita coba masukkan lagi misalnya PWD dan kita lihat history, dia akan ada di bawah ini, akan ada di bawah. Tadi kan ada history size 5 tuh. Nah, kita bisa menggunakan ini teman-teman, bisa menggunakan kita ubah lagi menjadi history size-nya menjadi 1000 lagi. Sesuai dengan defaultnya itu 1000. Jadi sekarang dia akan menampung 1000 history. Kan ini cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan ini teman-teman. Ketika kita menggunakan history, nah seperti ini. Kan kita mau ini teman-teman, mau bisa menggunakan itu ya. Ini. Saya perjelas lagi. Misalnya kita mau mengexecute history ke 95, yaitu PWD. Yaitu 95, tanda seru min, kemudian nomornya itu 95 seperti ini, enter. Oke, tidak ketemu. Kenapa? Tidak ketemu. Sepertinya ini pakai ini teman-teman, pakai ini. Sorry. Tanda pentung seperti ini. 96 sorry. Oke, gak mau. Sorry salah. Oh iya. Oke, salah. Di sini kalau teman-teman mau mengeksekusi ini history, maaf. Sorry. Nah. Oke. 95. Teman-teman bisa menggunakannya dengan tanda pentung seperti ini. Sepertinya kesalahan yang sama saya lakukan. 95 seperti ini. Nah, cukup seperti ini teman-teman execute. Nah, PWD yang di-execute. Kemudian kita maunya kayak gini. Kita maunya misalnya ls, kita nambah history. Misalnya nano Ctrl X lagi, kemudian kita lihat historinya ada PWD, LS, nano history, lebih bervariasi daripada yang tadi. Nah, kita akan mencoba untuk misalnya
Jadi teman-teman, ls min al misalnya, min al ya, histori dia itu min al juga. Nah, min al juga. Kemudian kita akan mengulangi dengan misalnya prefixnya misalnya gini. Kita akan memanggil history dengan yang awalannya itu ls. Ls itu kan ada dua, dia pasti akan dieksekusi yang di atas. Sorry, yang di bawah, yang paling terakhir gitu loh, yang paling terakhir. Nah, kalau kita maunya gini, kalau kita maunya yang berawalan hi misalnya awalan hi. Oops, nggak mau dia. Hi, dia nano aja. Berarti history kan udah biasa. Nano kan awalnya nah, jadi kita nah aja, enter, dia akan membuka nano. Control X. Ingat, yang dieksekusi adalah yang perintah sesuai dengan yang baru kita ketikkan. Artinya yang terakhir itu loh, yang terakhir. Bukan ls yang awal yang tadi yang 103 bukan, tapi yang ls 106 yang dieksekusi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba untuk ini teman-teman, untuk membuat sebuah bash script. Caranya itu gampang sebenarnya. Kita klik dulu di sini. Kemudian di sini saya akan membuat di pwd ini. Kalau kita pwd dia ada di Ghostman, kita akan membuat sebuah sebuah folder negdir dengan nama misalnya di belajar Linux. Kalau kita pwd dia di belajar Linux. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah script dengan seperti ini. Misalnya itu kita pakai nano seperti ini. Namanya itu misalnya program 1 P1. Jangan lupa ekstensinya itu sh. Nah, kita enter saja. Dia akan membuka nanonya. Kemudian kita akan membuat misalnya ini program bash script 1 misalnya seperti ini. Kemudian kita Ctrl O untuk whiteboard, enter, exit, Ctrl X. Nah, oke. Ketika kita ls dia, nah P1sh sudah tampil nih. ls min a, oke. Bukan min a, min l. Nah, dia masih belum bisa kita execute, soalnya masih gak ada x-nya itu, cuma rw aja, read write, gak ada execute-nya. Kita ubah dengan chmod min 777 P1 oke, ls min l lagi. Oke, dia sudah berubah semuanya. Nah, di sini kita akan mencoba mengeksekut dia dengan titik, tanda seperti ini, tanda miring seperti ini, garis miring seperti ini. Kemudian kita namanya itu ini, execute aja. Nah, ini dia akan tampil. Jadi gunanya si bash script ini sebenarnya mempermudah kita untuk menyimpan sebenarnya komen-komen yang ada di Linux itu yang biasanya kan banyak nih. Kalau kita mau mengeksekut banyak perintah, kita bisa menyimpannya di dalam bash script ini. Nah, supaya apa? Supaya saat kita menjalankan untuk kedua kalinya itu tidak perlu diketikkan lagi secara manual seperti yang kita mau. Kita cukup menjalankan script sh-nya aja, bash sh-nya aja gitu, bash script-nya aja. Nah, kemudian juga untuk contoh lebih realnya kita bisa begini, misalnya nano p2.sh, kita akan sudo apt update seperti ini, kemudian sudo apt seperti ini. Kita simpan dia dengan Ctrl O, kemudian file name-nya p2sh, enter, exit, Ctrl X. Kemudian kita akan ubah dia chmod 777,
kemudian p2, nah kayak gini. Kemudian kita execute dia dengan p2 p2 sh execute. Dia akan meminta password saya, password user Linux saya. Oke. Selanjutnya dia akan menjalankan. Nah, ini sangat berguna teman-teman ketika kita menggunakan banyak perintah. Nggak perlu kita ketikkan satu-satu, jadi dia akan mengeksekut sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan banyak perintah yang kita ketikkan di dalam teksnya. Jadi sangat enak sekali. Untuk mempercepat, kita skip saja ini. Skip saja. Sorry. Kita skip saja dia. Kita Ctrl K, kita clear lagi. Nah, selanjutnya kita akan bermain dengan background. Saya akan membuat kayak ini, nano, misalnya p_waktu.sh. Kita akan bermain-main dengan program background. Kita akan membuat sebuah program dengan kayak ini, while true, kemudian do, misalnya kita akan menyimpan date atau tanggal ke dalam suatu log kayak gini, misalnya log hasil dot log tuh saja. Log, sorry. Kemudian kita kasih dia sebuah sleep time, sebuah program yang berhenti selama 10 detik. Kemudian kita down, selesai seperti ini. Nah, selesai, kita save dia, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita lihat ch mode 777 p waktu. Oke. Selanjutnya kita akan menjalankan dia dengan program sebagai program background. Caranya itu sederhana. Kita buat seperti yang tadi kayak gini. Kemudian p waktu ini. Nah, sebelum ini kita apit dengan ini. Kita apit dengan tanda kurung seperti ini. Tanda kurung seperti ini. Oke. Kemudian di paling belakang itu spasi, kasih dan seperti ini. Kasih tanda dan di dalam, kalian teman-teman bisa memencet shift 7. Oke. Kemudian enter. Dia berjalan dengan PID 1382. Kalau kita PSAU dia PSAU PSX aja. PSX. Nah, 1382 itu ada tuh. Ada 1382 itu ada. Nah, selanjutnya yang mau kita lakukan, kita akan lihat job ini. Kalau kita lihat job, dia ada jobs koresnya. Dia running. Ingat teman-teman 1382. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy si SH-nya. Kita copy p waktunya ke dalam suatu file name dengan p_test misalnya. test.sh. Nah, sorry. Kita move. Oke, nanti ya. Kita jalankan edit dia si p_testnya. Saya tipe seharusnya bukan koma, seharusnya di itu titik. Oke. Nanti kita ubah di nanunya. Oke, di sini akan kita ubah. Saya ubah di sini. Dia akan menampilkan echo misalnya print ini. Oke, kita write out dia, Ctrl O dengan nama, jangan lupa diubah namanya dari koma jadi titik. Tadi saya tipu, enter saja. Yes. Kemudian kalau kita keluar Ctrl X dan kita catch si p_test ini. Nah, dia seperti yang kita mau. Kemudian kita ls-l atau ll shortcutnya. Oke, p_testnya sudah ada,
kita buang aja yang ptest.sh nya, ptest koma sh kita buang, kita ubah yang chmod-nya ini yang yang ptest.sh nya kita ubah chmod 777 ptest enter, kemudian kita ll lagi. Oke, semuanya sudah menjadi bisa dieksekut. Nah, kemudian saya juga akan menjalankan si ptest-nya ini menjadi background juga. Jadi kayak gini. Ptest. Oke. Ptest jangan lupa dan-nya. Tanda dan-nya. Kita execute dia. Oke, dia berjalan di 1485. Kalau kita lihat jobnya. Oh, sorry. Kita clear dulu. Jobs. Itu udah ke detect. Ini kayaknya ada yang error, teman-teman. Maaf. Oke, ini error, bukan error sih, tapi tampil ke komennya bocor. Harusnya bukan error sih, apa ya? Kita kalau job PSX dia ada di base 1485. Kita kill aja, sudo kill 1485. Oke, itu sudah selesai. Ptest-nya kita ubah aja, jangan kayak gitu. Kita masukkan ke ini aja, nano ptest. Kita jangan echo kayak gini, kita buat kayak ini aja, teman, biar ini gak rusuh. Misalnya kita simpan ke dia ke dalam kayak gini. Oops. Gini aja. Yang tadi aja. Stop. Itu lebih terang. Oke. Control X. No. Kita sorry. Ini aja. Kita echo-nya ini simpan ke dalam ini aja, ke dalam simpan ke dalam cat test.log. Ini Ctrl U, yes, Ctrl X, sudah kita execute yang tadi, yang ini. Oke, berjalan dengan normal. Selanjutnya kita akan lihat isinya. Seharusnya ada kok gini ya, cat salah. Harusnya gitu ya, intinya gini deh teman-teman, kita membuat kayaknya tadi saya salah program saya. Cat apa tadi? Ptest. Apa yang salah? Oh iya, salah. Tadi disimpan ke dalam cat itu, bukan disimpan ke dalam ini. Bukan disimpan ke dalam test log ini. Seharusnya tadi kan kita simpan ke dalam ini, ke dalam test log. Gak gini namanya. Gak apa-apa lah. Yang penting kita sudah ada ininya, sudah ada jobnya. Kalau kita job kayak ini, dia akan ada dua apa dah namanya istilahnya tuh, akan ada dua background aplikasi yang job background yang berjalan, dua job background yang berjalan gitu. Kok susah banget. Oke, apa? Selanjutnya ya, kita akan menggunakan memindahkan program yang satu ini, yang P waktu SH ini, yang nomor 1 ini. Kita akan ubah dia ke dalam ini, jadi mau dijadikan background gitu. Caranya tuh mudah.
kita cukup FJ, kemudian persen satu ini kita enter saja. Nah, P waktu sudah berjalan di sini, dia sudah berjalan di foreground, artinya dia tampil di layar kita, di konsol kita. Kalau kita mau mengembalikan seperti awal, kita akan cukup menggunakan Ctrl Z. Nah, dia sudah berjalan. Kalau kita lihat kayak gini, jobs, dia berjalan, sudah stop gitu loh, sudah berhenti gitu loh, sudah berhenti P waktunya. Kalau kita lihat isi dari ininya, kalau kita akan lihat dari cat hasil waktunya, dia sampai berhenti di 8.25, sudah berhenti. Kalau kita lihat sudah berhenti, sudah gak ngecatat lagi. Kalau kita BG kayak gini, nah dia akan kembali lagi. Kita lihat jobs. Oke, dia running lagi, dan ketika kita cat lagi dia session waktunya, dia berjalan lagi. Sudah berjalan lagi. Sekarang 26, tadi 25 kan. Oke. Nah, untuk memberhentikannya pakai PS seperti yang tadi, PSE, kita lihat base-nya itu berapa. Base-nya itu kan tadi yang 1385 ya, 1385 sama 1544. Kita pick kill aja. TID-nya itu 1382 sama udah satunya lagi, kill 1544 enter. Tuh kenapa mau? Kita lihat saja di jobs terminated. Oke. Sudah agak habis. Sudah habis. Berhenti semuanya. Begitu teman-teman.